Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadz pada pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini Ustadz akan menerangkan tentang Quran surah Al-Kautsar, ya, yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan kandungan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat yang pertama ini maksudnya adalah Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i menjelaskan bahwa kata Al-Kautsar adalah sungai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai Kautsar ini atau yang dikenal dengan Telaga Kautsar ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad nantinya pada hari kiamat. Selain itu, ada beberapa penafsiran mengenai tentang kata Al-Kautsar. Yang pertama ada dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berpendapat Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang airnya akan diminum oleh Nabi Muhammad dan para umatnya sebelum melanjutkan perjalanan ke surga. Nah, itu pendapat Anas bin Malik. Yang kedua ada pendapat dari Al-Mawardi. Al-Kautsar berarti nama yang disebut di segala penjuru dan sebagai syafaat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Kautsar ini menurut Al-Mawardi adalah syafaat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad untuk melindungi umatnya nanti di akhirat. Yang ketiga pendapat Asy-Sya'labi. Al-Kautsar adalah suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga doa Nabi Muhammad dan umatnya yang soleh selalu dikabulkan. Itu menurut pendapat Asy-Sya'labi. Yang keempat ada pendapat Abu Bakar bin Iyasy dan Yaman bin Ri'ab. Al-Kautsar berarti banyaknya sahabat, umat dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada Ikrimah berpendapat Al-Kautsar adalah nubuat atau kenabian. Dan yang terakhir ada Al-Hasan berpendapat Al-Kautsar itu adalah Al-Quran menurutnya. Dari berbagai macam penafsiran tersebut memang ada pada diri Nabi SAW. Dan Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya,
Dan jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang yang mengingkari nikmat Allah. Artinya kita selalu bersyukur, apapun keadaan yang Allah berikan, kita bersyukur. Kemudian ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat yang kedua ini maksudnya Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Ya. Perintah yang pertama apa? Yaitu melaksanakan sholat. Fasholli, maka laksanakanlah sholat. Ya. Dan yang kedua, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tulus, ikhlas, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kedua inilah Allah menerangkan bahwa kita harus mempunyai sifat kepedulian sosial kepada manusia. Ya, Allah telah memberikan perintah untuk sholat yang pertama, dan yang kedua untuk berkurban. Ya, Allah terangkan juga dalam Quran surah Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wat'imul ba'isal faqir. Di dalam ayat ini ada lafaz al-ba'is, berarti orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada lafaz al-faqir, berarti orang yang sangat membutuhkan. Keduanya adalah golongan orang yang harus mendapatkan perhatian dari orang yang mampu. Ya, terkhusus pada hari raya Idul Adha. Ya. Pada ayat ini intinya Allah memerintahkan kita untuk berkurban. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang ketiga ini, pada zaman dahulu kebiasaan orang Arab, apabila ada anak laki-laki dari seorang yang meninggal dunia, maka mereka akan berkata dia terputus keturunannya. Maka ketika itu putra dari Rasulullah SAW meninggal dunia pada saat masih kecil. Itu anak Rasulullah ada 3 yang laki-laki. Yang pertama Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Nah, mereka pun berkata Muhammad telah terputus anak keturunannya. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat yang ketiga ini sebagai bantahan terhadap tuduhan orang kafir Quraisy. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pada intinya Rasulullah SAW menerangkan juga di dalam hadis riwayat Muslim, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya.
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.